Syair terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di tengah hiruk pikuk pasar, sebuah syair terlarang dibacakan oleh Abu Nawas. Kata-kata itu menusuk hati para penguasa hingga murka raja turun tangan sendiri. Inilah kisah syair terlarang. Abu Nawas yang terkenal sebagai penyair ulung menulis sebuah syair yang isinya mengkritik penguasa. Syair tersebut kemudian dibacanya di tengah-tengah pasar di hadapan khalayak ramai. Salah satu pengawal istana yang kebetulan melintas langsung merebut kertas yang dibaca oleh Abu Nawas tersebut. Abu Nawas, akan aku laporkan perbuatanmu itu, ancam pengawal istana. Oh silahkan, laporkan saja, balas Abu Nawas cengengesan. Maka pergilah pengawal istana itu menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berbuat kesalahan Paduka, lapornya. Memang apa kesalahannya? Tanya Baginda Raja. Dia membuat syair yang menjelek-jelekan Paduka dan dibacanya di hadapan orang-orang Paduka, jawab pengawal itu. Apa isi syairnya? Tanya Baginda Raja kembali. Pengawal itu pun kemudian menyerahkan secari kertas berisi syair tersebut. Setelah Baginda Raja membacanya sampai selesai, ia pun menjadi murka. Wah, kurang ajar Abu Nawas. Akan aku beri pelajaran dia, geram Baginda Raja. Karena saking emosinya, Baginda Raja sendiri yang turun tangan ingin menangkap Abu Nawas. Ia pun keluar dari istana dan mulai mencari keberadaan Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas yang mengetahui dirinya dalam bahaya mencoba kabur dan bersembunyi. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya ia melihat sebuah majelis tempat sekelompok ulama sedang berdoa. Tolonglah aku, Syekh. Aku sedang dikejar penguasa yang zalim, pinta Abu Nawas memohon. Para ulama itu kemudian menyuruh Abu Nawas duduk dan bersembunyi di tengah-tengah mereka. Tak berapa lama kemudian datanglah Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja merasa segan karena di hadapannya adalah para ulama yang sangat dihormatinya. Tapi akhirnya ia pun memberanikan diri untuk bertanya. Wahai Syekh, apakah kalian melihat Abu Nawas? Oh, Abu Nawas, dia ada di tengah-tengah kami, Paduka yang mulia. Katanya dia sedang bersembunyi dari kejaran penguasa zalim, Paduka, jawab salah satu ulama. Dan ternyata para ulama ini tidak mengetahui bahwa yang dimaksud Abu Nawas dengan penguasa zalim adalah Baginda Raja sendiri. Maka mereka pun menunjukkan keberadaannya. Mendengar itu Baginda Raja pun menjadi bingung. Jika ia menangkap Abu Nawas secara paksa, maka ia akan dianggap sebagai penguasa zalim di hadapan para ulama. Sedangkan para ulama itu adalah orang-orang alim yang sangat dihormati di seluruh Baghdad. Dengan perasaan kecewa, Baginda Raja pun terpaksa mengurungkan niatnya dan meninggalkan majelis tersebut. Awas kamu Abu Nawas, lain waktu aku pasti akan menangkapmu, batin Baginda Raja. Dan untuk sementara waktu, Abu Nawas pun bisa bernafas lega karena pada hari itu Baginda Raja tidak jadi menangkapnya. Kisah selanjutnya. Peti Misteri. Bayangkan ditantang mencari sesuatu yang tidak ada di dunia. 3 hari penuh dengan pencarian.
Semua terasa mustahil, namun sosok nyentrik ini muncul dengan sebuah peti tua. Raja semakin penasaran, apa isi di dalamnya? Saat dibuka, semua orang pun terdiam, lalu tertawa terbahak. Inilah logika ajaib yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan inilah kisah Abu Nawas dan peti misteri. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia berkata kepada Abu Nawas bahwa dirinya menginginkan sesuatu yang tak pernah ada di dunia ini. Tentu saja permintaan itu membuat Abu Nawas bingung. Sesuatu apakah itu yang Paduka maksud? Tanya Abu Nawas. Apapun Abu Nawas, yang penting itu adalah sesuatu yang tidak ada di dunia ini, jawab Baginda Raja. Baiklah Paduka, beri hamba waktu 3 hari untuk mencarinya Paduka, balas Abu Nawas. Ia pun pamit undur diri dari hadapan Baginda Raja. 3 hari yang penuh menegangkan. Selama 3 hari penuh itu, Abu Nawas belum juga menemukan jawabannya. Yang memikirkan segala kemungkinan tapi tetap tidak mendapatkan solusinya. Semakin dekat waktu yang ditentukan, semakin pasrah ia dibuatnya. Dalam hati ia berkata, kalau harus dihukum ya sudahlah. Ketika hendak bersiap pergi ke istana dengan pasrah, mata Abu Nawas tertuju pada sebuah peti kecil, tua dan lapuk. Dari mana kamu dapatkan peti itu, istriku? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Oh itu, aku menemukannya di gudang. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, jawab sang istri. Karena penasaran, Abu Nawas pun mendekati peti itu dan membukanya. Ternyata isinya kosong. Dan dari situlah muncul sebuah ide yang cemerlang. Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berangkat ke istana membawa peti lapuk itu. Sesampainya di sana, ia langsung menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, saya menyimpannya di dalam peti ini, jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. Apa isinya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja semakin penasaran. Yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia ini Paduka, sesuai dengan permintaan Paduka. Baiklah, berikan peti itu kepadaku, pinta Baginda Raja. Abu Nawas pun menyerahkannya dengan sangat hati-hati, seolah-olah peti itu berisi benda paling berharga di dunia. Melihat tingkah Abu Nawas yang begitu hati-hati, Baginda Raja semakin dibuat penasaran. Namun ketika Baginda Raja membuka peti itu, ternyata isinya kosong. Mana isinya Abu Nawas? Aku tidak melihat apapun, tanya Baginda Raja. Dengan santai Abu Nawas pun menjawab. Begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tidak ada di dunia tentu saja tidak mungkin terlihat di dunia Paduka. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Saat Baginda Raja tertawa, Abu Nawas kemudian menambahkan, Paduka, kalau Paduka ingin sesuatu yang tidak ada di dunia ini, maka hamba sudah memberikannya. Tapi kalau Paduka ingin sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini, itu adalah empati penguasa yang benar-benar tulus Paduka. Karena jika ada, rakyat tidak akan pernah merasa lapar dan menderita Paduka. Istana pun mendadak hening, tawa raja terhenti, wajahnya berubah serius. Jawaban Abu Nawas bukan sekedar kelakar, tapi sindiran tajam yang membuat semua orang berpikir. Kisah selanjutnya.
Suatu hari Baginda Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberikan perintah yang aneh lagi. Baginda Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas yang sangat penting untukmu." Abu Nawas yang sudah mencium gelagat tak biasa menjawab dengan penuh hati-hati, "Apa tugasnya Paduka?" Baginda Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kamu pergi dan cari ujung bumi. Beri aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kamu menemukannya, Abu Nawas." Mendengar perintah yang jelas-jelas mustahil ini, Abu Nawas berpura-pura terkejut. Namun seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, ia pun menjawab, "Baik Paduka, hamba akan mencari ujung bumi. Tapi hamba butuh beberapa persiapan Paduka." Baginda Raja mengangkat alis merasa penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar Paduka. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Dan selain itu Paduka, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama dalam perjalanan." Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun akhirnya setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kamu menemukan ujung bumi." Abu Nawas pun tersenyum dan berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia segera memulai perjalanannya dengan 100 onta untuk bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir bahwa Abu Nawas sedang mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri, "Paduka, hamba telah pergi mencari ujung bumi dan hamba punya kabar penting Paduka." Baginda Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas pun mengangguk dengan serius dan menjawab, "Benar Paduka, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu Paduka, tepat di pintu gerbang istana ini." Baginda Raja tercengang dengan jawaban itu. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" Dengan cerdik Abu Nawas pun menjelaskan, "Jadi begini Paduka, setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Namun ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, di tempat di mana Paduka berkuasa. Inilah ujungnya bumi Paduka, karena disinilah segala sesuatu bermula dan berakhir." Baginda Raja terdiam sejenak berpikir keras. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan penuh dengan filosofis. Akhirnya Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kamu memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ya, ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang di istana pun ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi, ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara cerdik dan kocak, membuat Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah kecerdikan Abu Nawas memang seakan tidak ada habisnya. Kali ini ia kembali mengerjai seorang pencuri yang hendak mencuri di rumahnya. Pada suatu malam, saat Abu Nawas sedang tidur pulas, ia dikagetkan oleh suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Dengan hati-hati, Abu Nawas turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip melalui lubang kunci.
Dari balik pintu, ia melihat seorang pencuri sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah diambil oleh si pencuri tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai, si pencuri memanggul karung besar berisi barang curian di atas bahunya lalu kabur lewat jendela. Melihat kejadian itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Ia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri karena ia ingin memberi pelajaran tanpa kekerasan. Diam-diam Abu Nawas mengikuti si pencuri dari belakang. Setelah berjalan cukup jauh, si pencuri mulai terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, barang curian yang ia bawa cukup berat. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumah, si pencuri langsung meletakkan karungnya dan beristirahat. Saking capeknya, ia sampai lupa menutup pintu. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke dalam rumah itu. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karungnya dan mengeluarkan barang-barang hasil curiannya. Dari barang berharga hingga barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, dan mangkuk, semuanya ia letakkan dengan rapi di rumahnya, seolah-olah ia sedang pindahan rumah. Sementara itu, Abu Nawas dengan santai mengamati dari belakang sambil duduk tenang. Merasa curiga, si pencuri menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Loh, kamu tidak tahu ya? Rumahku kan sekarang di sini," jawab Abu Nawas santai. "Kenapa bisa begitu? Ini kan rumahku," balas si pencuri kebingungan. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudnya?" tanya si pencuri semakin bingung. "Ya, coba lihat semua barang-barang di rumah ini. Semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini sekarang adalah milikku," jawab Abu Nawas tenang. "Kalau kamu mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Karena tak ingin memperpanjang masalah, si pencuri akhirnya membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu tinggal di situ, Abu Nawas selalu menghabiskan makanan si pencuri. Roti, susu, dan madu yang ada di lemari semuanya dilahap oleh Abu Nawas. Si pencuri pun hanya bisa tidur dengan menahan rasa lapar. Ia merasa kesal. "Kalau begini, bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri. Dan keesokan harinya, si pencuri mendekati Abu Nawas dengan wajah yang lesu. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri dengan nada memohon. "Sudah kubilang, aku sudah pindah ke sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," jawab Abu Nawas santai. "Jadi kalau saya kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri penuh harap. "Ya, tentu saja. Kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, berarti ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah, si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Setelah itu, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya, sementara si pencuri hanya bisa mengelus dada. Sejak saat itu, si pencuri kapok dan tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pihak kerajaan membuat peraturan baru yang berbunyi dilarang mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi apabila berada di jalanan kota Baghdad. Abu Nawas yang kala itu baru membeli seekor kuda ingin sekali menjajal kecepatannya. Namun naas, setiap kali ia mencobanya ia selalu tertangkap oleh prajurit istana.
Pasalnya, semenjak peraturan tersebut dibuat, para prajurit selalu berpatroli di jalanan kota Baghdad. Akibat dari kesalahannya, hampir saja kuda milik Abu Nawas disita. Namun berkat akal cerdiknya, prajurit istana tidak jadi melakukannya. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun merasa jengkel dengan ketegasan prajurit tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas ingin kembali menguji kecepatan kuda miliknya. Namun lagi-lagi, nasib apes menimpanya. Ia kembali tertangkap oleh prajurit yang sama. "Ya Abu Nawas, untuk kali ini aku tidak akan memberimu pengampunan. Kuda milikmu harus disita. Kamu sudah berulang kali melakukan kesalahan, Abu Nawas," bentak sang prajurit. "Waduh, kalau begini aku bisa kehilangan kudaku," pikir Abu Nawas. Ia pun berpikir keras mencari cara agar kudanya tidak disita. Akhirnya sebuah ide cemerlang terbesit di benaknya. "Iya, maaf, aku terpaksa melakukannya. Aku tadi berusaha lari dari perampokan," balas Abu Nawas. Prajurit itu terkejut dan bertanya, "Kamu dirampok, Abu Nawas?" "Bukan, justru aku yang merampok," jawab Abu Nawas dengan santai. Jawaban tersebut membuat si prajurit bingung. "Jadi kamu pelaku perampokan dan kamu juga mengendarai kuda dengan sangat cepat. Kamu telah melakukan banyak kesalahan, Abu Nawas. Kamu bisa dihukum penjara sangat lama," kata si prajurit. "Iya, aku tahu. Hasil rampokannya juga aku simpan di karung itu," balas Abu Nawas sambil menunjuk karung yang berada di atas kudanya. Ketika si prajurit hendak memeriksa karung tersebut, Abu Nawas berteriak, "Awas, di karung itu ada pedang milikku." Prajurit itu pun kembali terkejut. "Kamu juga membawa pedang, Abu Nawas? Bukankah kamu sudah tahu membawa pedang di tempat umum adalah sebuah kejahatan?" tanya si prajurit dengan gusar. "Ya, tentu saja aku tahu. Pedang itu kan aku gunakan untuk merampok," terang Abu Nawas tanpa ragu. Merasa perbuatan Abu Nawas adalah kejahatan serius, prajurit itu memutuskan untuk melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas ke istana beserta barang bukti kejahatan yang dilakukannya. Setibanya di hadapan Baginda Raja, prajurit tersebut melaporkan perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas telah melakukan banyak kejahatan, Paduka. Pertama, dia mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi. Kedua, dia membawa pedang di tempat umum, Paduka. Dan ketiga, pedang itu ia gunakan untuk merampok. Dan semua barang bukti ada di dalam karung itu, Paduka, kata si prajurit. Namun ketika Baginda Raja memeriksa karung yang dibawa, Baginda Raja tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanyalah beberapa batu kerikil. Baginda Raja pun menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, prajurit itu melaporkan kepadaku bahwa kamu telah melakukan perampokan. Dia juga bilang bahwa kamu menyimpan hasil rampokannya di dalam karung. Dan kamu juga menaruh pedang di dalamnya. Tapi ketika aku memeriksanya, aku tidak menemukan apa-apa. Tidak ada pedang, apalagi barang hasil rampokan. Apa maksud dari perbuatanmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada maksud apa-apa, Paduka. Dan saya yakin pembohong itu pasti berkata kalau saya mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa kamu bisa tahu?" tanya Baginda Raja heran. "Apakah Paduka tidak mengerti? Dia itu sengaja mencari-cari kesalahan saya, Paduka. Padahal semua itu tidak ada buktinya," tutur Abu Nawas dengan tenang. "Ya sudah, ini pasti cuma salah paham. Sekarang pulanglah dan jaga kudamu baik-baik. Awas, jangan sampai melanggar peraturan, Abu Nawas. Kamu tidak boleh mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," pesan Baginda Raja. Namun ketika Abu Nawas hendak meninggalkan istana, prajurit yang menangkapnya berkata, "Ampun, Paduka yang mulia, kenapa Abu Nawas dibebaskan, Paduka? Setidaknya kuda miliknya disitalah, Paduka, karena dia telah melanggar peraturan." Baginda Raja pun membalas, "Cukup, hentikan ucapanmu. Kamu selalu saja mencari-cari kesalahannya, padahal dia tidak bersalah sama sekali." Mendengar itu, si prajurit pun hanya terdiam. Akhirnya berkat akal cerdik Abu Nawas, kuda miliknya tidak jadi disita.
Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja tengah asik menikmati pemandangan langit di taman istananya. Malam itu sangat cerah dengan sinar rembulan yang begitu indah. Abu Nawas yang setia menemani Baginda Raja juga tampak terpesona melihat pemandangan tersebut. Kemudian Baginda Raja berkata, "Betapa indahnya ciptaan Allah. Malam yang seharusnya gelap gulita justru tampak begitu indah laksana surga." Abu Nawas pun menjawab, "Tahukah Paduka, semua ini terjadi karena adanya sinar rembulan. Meski bintang bertaburan di langit, cahayanya tak seberapa Paduka. Sementara itu, cahaya rembulan sungguh mempesona." Baginda Raja pun menyaut, "Ya, benar Abu Nawas. Keberadaan rembulan di malam hari memang sangat berarti." Abu Nawas pun kembali berkata, "Saya suka sekali sinarnya yang tidak menyilaukan dan membuat langit semakin indah di tengah obor-obor lainnya." Baginda Raja pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan matahari? Meskipun matahari menyilaukan, kita tetap membutuhkannya, bukan?" "Betul Paduka yang mulia. Tapi menurut saya, keberadaan matahari itu tidak terlalu dibutuhkan. Hal itu berbeda dengan rembulan Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh rasa keheranan. "Loh, kenapa bisa begitu? Bukankah matahari dan rembulan sama-sama dibutuhkan? Menurutmu mana yang lebih penting, matahari atau bulan?" "Tentu saja bulan Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Kenapa bisa begitu? Coba beritahu alasannya padaku," tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Begini Paduka," jelas Abu Nawas. "Pada malam hari, langit kan gelap Paduka, dan bulan menerangi langit serta bumi. Sedangkan pada siang hari, langit sudah terang benderang. Jadi keberadaan matahari tidak terlalu dibutuhkan Paduka." Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal mendengar penjelasan Abu Nawas. "Ah, itu alasanmu?" tanya Baginda Raja sambil tertawa. "Tapi jangan salah Paduka yang mulia," lanjut Abu Nawas. "Panas bulan bagi sebagian orang bisa terasa lebih panas daripada matahari." Baginda Raja pun terkekeh. "Ah, itu tidak mungkin Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja. Coba ceritakan, siapa orang yang kau maksud itu?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Ya, mereka itu adalah orang-orang yang membeli barang-barang mewah dengan cara diangsur Paduka. Setiap datang akhir bulan, mereka pasti kebingungan dan kepanasan karena sudah waktunya bayar angsuran." Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tertawa terbahak-bahak. Tak terasa malam pun semakin larut. Abu Nawas pun meminta izin untuk pulang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja tampak serius, tetapi di matanya ada kilatan iseng yang khas. Ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, tahukah kamu bagaimana manusia pertama kali menemukan huruf?" Abu Nawas yang sedang menikmati kue kurma hampir tersedak mendengar pertanyaan itu. Ia tahu, seperti biasa, Baginda Raja sedang ingin menguji kecerdasannya. Dengan santai ia menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum lebar. "Oh, tentu Paduka, saya tahu jawabannya. Tapi izinkan saya menjelaskan dengan sebuah cerita Paduka." "Baiklah," ujar Baginda Raja dengan penuh minat. "Ceritakan padaku." Abu Nawas pun memulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sebelum manusia menemukan huruf, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat, tarian, atau suara aneh seperti "oh" atau "ah".
Hingga suatu hari seorang manusia purba bernama Abu Jahil, bukan saya lupa duka, merasa kesal karena ia terlalu malas bicara panjang lebar. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu apa yang dilakukan Abu Jahil itu? Nah, pada suatu pagi, lanjut Abu Nawas, Abu Jahil ini ingin memberitahu teman-temannya bahwa ada Mahmud di hutan. Tapi ia terlalu malas untuk berteriak atau membuat isyarat. Maka ia pun mengambil tongkat lalu menggambar di tanah. Ia mencoba menggambar Mahmud Paduka, tapi hasilnya malah berbentuk seperti huruf M. Para penasihat istana pun mulai terkikik. Abu Nawas pun melanjutkan. Nah, kemudian Abu Jahil mencoba menggambar pohon untuk memberitahu bahwa Mahmud itu ada di dekat pohon. Tapi karena tangannya kaku, gambar pohonnya malah terlihat seperti huruf T. Dari situlah ia mendapatkan ide besar Paduka. Daripada menggambar ribet, lebih baik membuat simbol-simbol sederhana. Maka lahirlah huruf-huruf pertama di dunia Paduka. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tetapi penasihat istana mulai terlihat bingung. Salah satu dari mereka yang terkenal sok tahu bertanya, Abu Nawas, bagaimana mungkin semua orang langsung paham cara menggunakan huruf itu? Abu Nawas pun mengangguk bijak. Nah, pertanyaan yang bagus. Setelah menciptakan huruf, Abu Jahil menyadari bahwa ia harus mengajarkan simbol-simbol itu. Maka ia membuka sekolah pertama di dunia. Ia menulis di tanah dengan tongkat sambil berkata, ini A, ini B, ini C. Para muridnya awalnya bingung. Tapi karena Abu Jahil menjanjikan makanan gratis bagi yang lulus, mereka akhirnya belajar dengan giat. Penasehat itu mengangguk, tetapi sebelum ia bisa berkata lagi, Baginda Raja bertanya, jika manusia menemukan huruf karena kebetulan, kenapa mereka bisa sepintar itu menyusunnya menjadi alfabet yang rapi, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum licik. Paduka yang mulia, itu karena Abu Jahil memiliki banyak waktu luang, Paduka. Sebagai manusia pertama yang menciptakan huruf, ia menjadi selebritis di desanya. Tapi karena ia mencoba memungut bayaran untuk mengajarkan huruf, semua orang mulai menghindarinya. Jadi ia punya waktu seharian untuk menyusun huruf hingga rapi, Paduka. Baginda Raja tertawa hingga air mata keluar dari sudut matanya. Namun tiba-tiba ia mengambil tongkat di dekat kursinya dan berkata, kalau begitu, aku ingin mencoba menggambar huruf juga. Aku ingin tahu, apa aku bisa lebih baik daripada Abu Jahil? Semua penasehat istana pun mengangguk setuju. Baginda Raja menggambar sesuatu di tanah. Setelah selesai, ia menunjukkannya kepada semua orang. Namun, gambar Baginda Raja justru terlihat seperti seekor ayam yang sedang menari. Paduka, ujar Abu Nawas sambil menahan tawa. Huruf Anda ini sangat abstrak, Paduka. Tapi jangan khawatir, Paduka. Mungkin itu akan menjadi alfabet generasi berikutnya. Seluruh istana pun meledak dalam tawa. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang meski merasa tersindir akhirnya berkata, Abu Nawas, kamu memang tidak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Ambil hadiah ini, tapi jangan kamu gunakan untuk membuka sekolah huruf seperti Abu Jahil ya. Abu Nawas pun membungkuk sambil tersenyum. Tenang, Paduka, paling saya hanya akan membuka sekolah tawa. Karena tanpa tawa, hidup ini akan terasa seperti huruf tanpa makna, Paduka. Kisah selanjutnya. Abu Jahil yang dikenal licik dan jahat tidak pernah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Bahkan ia terkadang menipu warga demi keuntungan materi. Suatu ketika ia membuka warung untuk berdagang tepung gandum dan nasib berpihak kepadanya. Dalam waktu seminggu usaha dagangnya laku keras. Setiap hari warungnya tidak pernah sepi pembeli.
Hal itu karena tepung gandum dagangannya berkualitas bagus dan Abu Jahil menjualnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan warung yang lain. Suatu hari seorang wanita tua dari pelosok desa datang ke warung Abu Jahil. "Tuan, maukah tepung gandum tuan saya tukar dengan buah kurma yang saya bawa ini? Seharian keluarga kami belum makan tuan," kata wanita tua itu memohon. Abu Jahil awalnya ragu, tetapi ketika melihat buah kurmanya tampak lezat, ia pun tertarik. "Boleh saja, tapi aku ingin memastikan dulu apakah kurmanya enak atau tidak," jawab Abu Jahil. Dan setelah mencicipinya, Abu Jahil merasa ketagihan. "Dari mana kamu dapatkan kurma ini?" tanya Abu Jahil. "Dari kebun saya sendiri tuan," jawab wanita tua itu. "Jadi kamu petani kurma?" tanya Abu Jahil memastikan. "Benar tuan, di belakang rumah saya ada sedikit tanah kosong, jadi saya menanam pohon kurma. Dan alhamdulillah sekarang mulai panen tuan," jawab wanita itu. Abu Jahil pun berpikir sejenak. "Baiklah, aku beri kamu 1 kilo tepung gandum, tapi kamu harus memberiku semua kurma yang kamu bawa. Apa kamu setuju?" tanya Abu Jahil. "Oh iya tuan, saya setuju," jawab wanita itu dengan senang hati. Wanita tua itu pun memberikan karung berisi buah kurma dan Abu Jahil memberikan 1 kilo tepung gandum kepadanya. Ketika wanita tua itu hendak pergi, Abu Jahil bertanya, "Apakah di rumahmu buah kurmanya masih banyak?" "Masih tuan, kebetulan masih ada 3 pohon yang belum saya panen," jawab wanita tua itu. Abu Jahil pun segera memberi tawaran, "Besok kembalilah ke sini dan jual kurmamu kepadaku." Dengan penuh kebahagiaan, wanita itu pun berjanji akan kembali ke warung Abu Jahil. Dan keesokan harinya, wanita itu kembali dengan membawa 20 bungkus buah kurma. "Ini tuan, buah kurmanya. Setiap bungkusnya berisi 1 kilo tuan," kata wanita itu. Namun dengan kelicikannya, Abu Jahil menawar dengan harga semurah mungkin. Setelah itu ia menjualnya kembali dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, buah kurma dagangannya ludes terjual. "Kalau gini caranya aku bisa kaya raya," pikir Abu Jahil dengan kegirangan. Pada hari berikutnya, wanita itu kembali membawa kurma lagi. Namun setelah wanita itu pergi, Abu Jahil iseng menimbang kurma yang baru diterimanya. Betapa kagetnya dia, karena ternyata 1 bungkus buah kurma tersebut beratnya tidak sampai 1 kilo. Isinya hanya 900 gram. "Wah, kurang ajar, wanita itu telah menipuku," geram Abu Jahil. Dalam kekesalannya muncul pikiran jahat di benaknya. "Akan aku adukan kepada Tuan Hakim," pikirnya. Segera Abu Jahil pun pergi ke rumah Tuan Hakim untuk melaporkan kecurangan wanita tua itu. Setibanya di sana ia pun melapor, "Tuan Hakim, wanita tua itu telah melakukan penipuan tuan." Tuan Hakim yang tahu reputasi wanita itu sebagai ahli ibadah sedikit ragu. "Yakin Abu Jahil? Setahu saya wanita itu terkenal jujur." Abu Jahil pun menunjukkan 5 bungkus kurma sebagai bukti kecurangannya. Ia juga menimbang 1 persatu buah kurma yang sudah terbungkus rapat dan beratnya memang tidak sampai 1 kilo. Tuan Hakim pun terkejut. "Wah, tidak kusangka wanita sebaik itu bisa berbuat curang," gumamnya. Tuan Hakim kemudian mengutus beberapa bawahannya untuk menjemput wanita tua tersebut. Setibanya di rumah wanita tua itu, mereka mendapati wanita itu ketakutan. "Ampun tuan, kenapa saya dibawa ke pengadilan? Apa salah saya?" tanyanya gemetaran. Salah satu utusan berkata, "Sudah ibu, ikut kami saja, nanti akan dijelaskan di pengadilan." Di tengah keributan itu, Abu Nawas kebetulan melintas dan mendekati mereka. "Ada apa ini?" tanyanya. "Begini Tuan Abu, ibu ini dilaporkan oleh Abu Jahil karena diduga melakukan perbuatan curang tuan, dan kami harus membawanya ke pengadilan," jawab salah satu utusan. Wanita tua itu yang ketakutan pun meminta pertolongan kepada Abu Nawas. "Tolong Tuan Abu, selamatkan saya Tuan." Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Tenang ibu, jika ibu merasa tidak bersalah, ibu tidak perlu takut. Saya akan mendampingi ibu di pengadilan." Begitu semuanya berkumpul di ruangan sidang, Tuan Hakim bertanya kepada wanita tua itu, "Benarkah ibu yang menyetorkan buah kurma itu kepada Abu Jahil?"
Wanita tua itu pun menjawab, "Ya benar Tuan Hakim." Tuan Hakim pun melanjutkan, "Ibu tahu tidak, buah kurma yang ibu setorkan itu beratnya tidak sampai 1 kilo. Dan itu artinya ibu telah melakukan penipuan." Ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan Abu Jahil untuk memperoleh keuntungan. "Tuan Hakim, sebenarnya saya juga tidak tega jika dia harus dihukum," kata Abu Jahil berpura-pura. "Begini saja Tuan Hakim, saya akan mencabut laporan saya, asalkan dia menyerahkan semua hasil panen kurmanya kepadaku." Wanita tua itu pun dengan berat hati mengiyakan tawaran itu. Abu Jahil pun tersenyum lebar. Ia mendapatkan banyak keuntungan tanpa harus membeli kurma. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Tuan Hakim, sebelum Tuan memutuskan kasus ini, izinkan saya bertanya kepada wanita tua ini." Tuan Hakim pun mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya. Abu Nawas pun bertanya, "Ibu, kenapa ibu melakukan kecurangan? Kenapa ibu mengurangi timbangan?" Wanita tua itu dengan wajah tertunduk lesu menjawab, "Maafkan saya Tuan, saya ini hanya wanita tua yang sangat miskin. Saya tidak punya timbangan di rumah. Jadi untuk menimbang kurma yang akan saya jual, saya menggunakan 1 bungkus tepung gandum Tuan." Abu Nawas pun kembali bertanya, "Dari mana ibu tahu kalau 1 bungkus tepung gandum itu beratnya 1 kilo? Wanita tua itu pun menjawab, "Saya membelinya dari Tuan Abu Jahil. Setiap kali saya menyetorkan buah kurma, saya juga membeli 1 kilo tepung gandum Tuan. Sebelum saya memasaknya menjadi roti, saya gunakan untuk menimbang buah kurma yang akan saya jual Tuan." Mendengar jawaban itu Abu Jahil pun terkejut, namun ia segera membantah, "Oh itu tidak mungkin, dia pasti telah mengurangi isinya, lalu malah menyalahkanku." Untuk menguji kebenaran tersebut, Tuan Hakim memerintahkan bawahannya untuk mengambil beberapa bungkus tepung gandum dari warung Abu Jahil. Dan ternyata isinya memang kurang dari 1 kilo. "Ternyata kamu sendiri yang berbuat curang Abu Jahil, tapi malah menuduh wanita itu," bentak Tuan Hakim dengan marah. Akhirnya Tuan Hakim pun membebaskan wanita tua tersebut, sementara Abu Jahil harus menanggung akibatnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid duduk di balkon istananya sambil memandangi taman yang indah. Meski dikelilingi oleh keindahan, pikirannya terusik oleh sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul saat ia sedang menghitung jumlah bunga di taman. Bagaimana manusia bisa menemukan angka ya? Gumam Baginda Raja. Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya hingga akhirnya ia pun memanggil seluruh penasehat istana. "Hei penasehatku, siapa di antara kalian yang tahu bagaimana manusia pertama kali menemukan angka? Jika ada yang bisa menjelaskannya dengan masuk akal, akan aku beri hadiah berupa emas dan permata." Para penasehat pun saling pandang. Mereka mencoba menjelaskan dengan berbagai teori yang terdengar sangat rumit. "Paduka, angka berasal dari bintang-bintang yang jauh di langit Paduka," ujar penasehat pertama. "Oh tidak Paduka, angka itu ditemukan oleh dewa-dewa kuno," sahut penasehat kedua. "Paduka, angka itu sebenarnya adalah sihir," tambah penasehat ketiga sambil berbisik takut-takut. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengarkan semuanya, namun semakin mendengarkan ia pun semakin bingung. Akhirnya ia mengangkat tangan dan menghentikan mereka. Cukup, kalian tidak ada yang bisa menjawabnya dengan jelas. Panggil Abu Nawas sekarang juga. Aku yakin dia punya jawabannya." Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang ke istana. Ia mengenakan jubah lusuh seperti biasa. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil membungkuk, "apa gerangan yang membuat Paduka memanggil hamba di pagi yang cerah ini?" Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan serius. "Begini Abu Nawas,
Aku punya pertanyaan besar. Bagaimana manusia pertama kali menemukan angka? Abu Nawas pun mengangguk dengan penuh percaya diri. Paduka memanggil hamba jauh-jauh ke sini hanya untuk menanyakan hal sepele itu, Paduka. Ya, jawabannya karena manusia itu pemalas, Paduka. Seisi ruangan yang tadinya riuh dengan pendapatnya masing-masing seketika menjadi hening mendengar jawaban Abu Nawas. Salah satu penasihat istana merasa tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun bertanya, "Kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas. Bagaimana ceritanya angka muncul dari kemalasan manusia?" Abu Nawas pun tersenyum santai, kemudian meminta secari kertas dan pena kepada pelayan istana. Sambil memberikan kertas pena tersebut kepada penasihat istana, Abu Nawas menghela nafas dan berkata, "Begini saja Tuan, sekarang coba Tuan tuliskan ada berapa semua jari tangan saya." Penasihat istana yang mendapat tugas enteng itu langsung menuliskan angka 10, yaitu angka 1 dan 0. Melihat hal itu, Abu Nawas pun langsung berceletuk, Anda memang pemalas Tuan. Bagaimana bisa jariku yang sebanyak ini hanya ditulis dengan 2 coretan saja? Kenapa tidak 10 coretan Tuan?" Sang penasihat itu pun terbengong dan tersipu malu dengan penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menambahkan, "Itu baru jari saya Tuan. Coba Tuan tuliskan berapa jumlah jari semua prajurit istana." Ya, begitulah Paduka. Terkadang kemalasan manusia menjadi sebuah sumber kemudahan bagi kita. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa puas. "Jawabanmu memang masuk akal Abu Nawas." Sebagai hadiah, Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor unta. Namun Abu Nawas malah berkata, "Paduka, saya lebih suka angka daripada unta. Bolehkah saya meminta hadiah emas sebanyak 10 keping saja?" Baginda Raja pun tertawa. "Baiklah, kamu memang benar-benar cerdik Abu Nawas. Ambil hadiahmu." Abu Nawas pun pulang dengan emas di kantongnya sambil berkata pada diri sendiri, "Angka memang ditemukan untuk membuat hidup lebih mudah, termasuk untuk menghitung hadiahku." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri seberang untuk menemui kawan lamanya. Setibanya di sana, kawannya yang dulu terkenal ceria kini menjadi seorang pemurung, bahkan sering ketakutan tanpa sebab. Abu Nawas yang heran dengan perubahan sikapnya mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Kawannya kemudian menceritakan keadaan mencekam yang melanda negerinya. Ia memberitahu Abu Nawas bahwa ada penyihir jahat yang kerap kali meneror penduduk. Si penyihir sering melukai orang-orang dengan kekuatannya. Apabila ada yang berani melawan, orang tersebut akan disihir menjadi kelinci. Awalnya Abu Nawas tidak mempercayainya. "Mana mungkin orang bisa jadi kelinci? Kamu jangan mengada-ngada kata Abu Nawas. "Beneran Abu Nawas, sudah banyak warga yang menjadi korban," balas kawannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia mengundang seluruh warga ke rumahnya. Ketika para warga sudah berkumpul, mereka membenarkan cerita kawannya tersebut. "Kalau memang seperti itu, kenapa tidak kalian laporkan kepada rajamu?" saran Abu Nawas. "Itu sudah Abu Nawas. Tapi ketika para prajurit hendak menangkapnya, mereka malah disihir jadi kelinci. Sejak saat itu, raja kami sudah tidak berani bertindak. Akibatnya perilaku penyihir itu semakin jadi-jadi Abu Nawas," ujar kawannya. Mendengar masalah yang sedang dialami mereka, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya. Aku bisa membantu mengatasi masalah kalian, tapi aku juga butuh bantuan kalian," kata Abu Nawas. "Maksudmu kamu akan melawan penyihir itu?" tanya kawannya tak percaya. "Bukan hanya melawan, aku juga akan membuatnya jerah dan tidak lagi berani mengganggu kalian," jawab Abu Nawas. "Waduh, kami tidak berani Tuan Abu.
Kami tak mau berurusan dengan penyihir itu lagi, kata para warga. Aku yang akan menghadapinya, bukan kalian, jelas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memberitahu para warga tentang siasat untuk menghadapi si penyihir. Nah, kalian siapkan 1 ekor kelinci. Nanti kalau dia pingsan, letakkan kelinci itu di hadapannya. Hanya itu tugas kalian. Jelas, kata Abu Nawas. Oh, jadi cuma itu? Baiklah Tuan Abu, kami bersedia membantu, ujar para warga. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar di mana penyihir itu sering memamerkan kekuatannya. Hei penyihir, aku dengar kamu punya kekuatan hebat. Tapi sepertinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatanku, kata Abu Nawas. Sontak si penyihir itu terkejut mendengarnya. Siapa kamu? Berani sekali menantangku, katanya dengan emosi. Aku juga penyihir sepertimu, balas Abu Nawas. Si penyihir yang tadinya marah mendadak tertawa terpinggal-pinggal. Hal itu dikarenakan penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan sama sekali. Penyihir apaan? Hanya karena membawa tongkat, kamu mengaku jadi penyihir, kata si penyihir sambil tertawa. Jangan salah, ini tongkat sakti yang tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang, kata Abu Nawas tak mau kalah. Baik, kalau kamu memang ingin mengadu kekuatan denganku, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Bagus, kita akan membuktikan tongkat siapa yang paling sakti, ucap Abu Nawas. Tentu saja tongkatku yang lebih sakti lah. Aku bisa merubah orang jadi kelinci. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Tanya si penyihir dengan nada mengejek. Tongkatku ini bisa membuat orang menjadi pingsan, jawab Abu Nawas. Ya sudah, kita mulai aja adu kekuatannya. Karena aku yang menantangmu, maka aku yang duluan. Aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Lalu kamu boleh menyihirku dengan tongkatmu. Gimana? Tanya Abu Nawas. Penyihir itu berpikir sejenak dan yakin bahwa dengan sihirnya ia tidak akan merasakan sakit. Baik, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Sementara itu, para warga yang menyaksikan segera menyiapkan jebakan sesuai dengan arahan Abu Nawas. Abu Nawas dengan kecerdikannya segera memukul bagian vital si penyihir hingga jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah si penyihir siuman, ia tidak melihat keberadaan Abu Nawas. Mana orang itu sekarang? Teriaknya sambil menahan sakit. Para warga pun serempak menjawab. Dia ada di hadapanmu, dia telah berubah jadi kelinci. Mendengar itu si penyihir pun merasa heran. Bagaimana mungkin? Padahal aku belum menyihirnya. Para warga pun menjelaskan. Waktu kamu jatuh pingsan, tanpa sengaja Abu Nawas terkena tongkatmu dan tiba-tiba ia menjadi kelinci. Si penyihir pun merasa bangga dan berkata, nah, kalian lihat sendiri kan, siapapun yang berani melawanku akan aku sihir jadi kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas dan para warga kembali menemui si penyihir. Tentu saja si penyihir kaget melihat Abu Nawas. Loh, bagaimana? Kok bisa kembali menjadi manusia? Tanya si penyihir kaget. Kan sudah aku katakan, aku juga penyihir sepertimu. Dengan sihir yang aku miliki, aku bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia, terang Abu Nawas. Lalu apa tujuanmu menemuiku? Tanya si penyihir. Aku ingin menantangmu kembali, jawab Abu Nawas. Si penyihir yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut, dan kejadian pun terulang kembali. Si penyihir jatuh pingsan karena dipukul di bagian vitalnya. Abu Nawas pun segera lari bersembunyi, sementara para warga meletakkan kelinci di hadapan si penyihir. Ketika si penyihir tersadar dari pingsannya, ia merasakan sakit yang amat sangat, lebih sakit dari sebelumnya. Mana Abu Nawas? Tanyanya dengan menahan sakitnya. Itu dia di hadapanmu, jawab para warga menunjuk seekor kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi si penyihir lagi untuk menantangnya kembali. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia lagi? Padahal sudah terkena sihirku 2 kali. Tanya si penyihir mulai ketakutan. Apa kamu bodoh? Sihirku lebih hebat darimu. Ayo kita adu kekuatan lagi, tantang Abu Nawas. Sialan, rasa sakitku saja kemarin belum hilang, malah ditantang lagi, kata si penyihir kesal. Loh, kok diam saja? Apa kamu takut? Ayo buktikan ucapanmu, kata Abu Nawas.
Merasa harga dirinya dilecehkan, dengan terpaksa si penyihir pun menerima tantangannya. Namun, lagi-lagi ia jatuh pingsan karena dipukul dengan tongkat Abu Nawas. Setelah ia tersadar, si penyihir merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa berubah kembali menjadi manusia. Untuk mengantisipasi hal itu, si penyihir pun membunuh kelinci yang ia kira sebagai Abu Nawas. Namun pada keesokan harinya, ketika si penyihir sedang berbuat onar di pasar, ia melihat kedatangan Abu Nawas. Sontak si penyihir pun terkejut. Bukan main, gila, sihir apa yang ia gunakan? Ia masih saja tetap hidup, kata si penyihir. Karena takutnya ia pun kabur terbirit-birit. Dan sejak saat itu si penyihir pun memilih untuk meninggalkan negeri tersebut. Para warga yang telah terbebas dari teror si penyihir berterima kasih kepada Abu Nawas karena berkat akal cerdiknya si penyihir ini tidak lagi mengganggu mereka. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas sambil menggendong sekantung kacang goreng. Wajahnya penuh kebingungan. "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Ada sesuatu yang terus menggangguku," seru Abu Jahil sambil duduk di tikar. Abu Nawas pun mengerutkan dahi. "Ada apa Abu Jahil? Jangan bilang kamu punya masalah lagi dengan ayam tetangga yang berkokok tengah malam." "Bukan itu, ini lebih besar. Aku ingin tahu kenapa manusia itu punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi Abu Nawas." Abu Jahil mengangkat sekantung kacang itu. "Lihatlah, aku makan satu kacang dan langsung ingin tahu apakah kacang berikutnya lebih enak. Dan begitu terus sampai kantong ini hampir habis. Kenapa kita tidak bisa berhenti penasaran Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Nah, pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi aku tidak akan memberimu jawaban begitu saja. Aku akan memberimu sebuah ujian." "Ujian? Maksudmu seperti teka-teki atau permainan?" tanya Abu Jahil penuh semangat. "Lebih dari itu," kata Abu Nawas sambil masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar membawa kotak kayu kecil yang terkunci rapat. "Nah, ini adalah kotak rasa ingin tahu Abu Jahil. Kalau kamu berhasil membuka kotak ini, kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaanmu." Abu Jahil menerima kotak itu dengan mata yang berbinar. "Baiklah, ini tantangan yang cocok untukmu." Namun saat Abu Jahil mencoba membuka kotak itu, ia segera sadar bahwa ini tidak mudah. Ia menggoyangkan kotaknya, mencoba mencungkilnya dengan kuku, bahkan meniup celah-celah kecilnya sambil berkata, "Bukalah wahai kotak ajaib." Tapi kotak itu tetap tertutup rapat. 1 jam berlalu dan Abu Jahil mulai frustasi. "Abu Nawas, ini mustahil dibuka. Apa kau sengaja mengerjaiku?" Abu Nawas yang sedang asik makan kacang goreng milik Abu Jahil menjawab dengan santai, "Oh, tentu tidak Abu Jahil. Kamu hanya perlu lebih kreatif. Gunakan otakmu, bukan ototmu." Abu Jahil pun mendengus. "Kalau begitu, beri aku petunjuk dong." Abu Nawas pun memandangnya dengan senyuman yang jahil. "Baiklah, petunjuknya adalah jawabanmu ada di dalam dirimu sendiri." "Di dalam diriku? Maksudmu aku harus menelan kotaknya?" Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Bukan begitu Abu Jahil. Maksudku, cobalah pikirkan mengapa kamu begitu ingin tahu isi kotak itu. Apa yang membuatmu tak bisa berhenti memikirkannya?" Abu Jahil terdiam, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi rasa frustasinya makin memuncak. "Aku menyerah. Buka saja kotaknya dan tunjukkan kepadaku apa isinya Abu Nawas." Dengan santai, Abu Nawas pun mengambil kotak itu, merogoh sakunya dan mengeluarkan kunci kecil. Dengan sekali putaran, kotak itu pun terbuka. Abu Jahil pun melongok ke dalam kotak dengan penuh harap, tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong.
Apa? Kosong? Apa ini lelucon? Aku habiskan waktuku untuk membuka kotak kosong. Abu Jahil pun hampir saja melempar kotak itu ke tanah. Abu Nawas tertawa kecil. Tenang Abu Jahil, isinya bukan kosong, tapi sebuah pelajaran. Kamu tahu kenapa kamu sangat ingin membuka kotak itu? Karena manusia punya rasa ingin tahu yang alami. Kita selalu ingin tahu apa yang ada di balik sesuatu. Bahkan jika kita tidak yakin ada apa-apa. Itulah yang membuat manusia belajar, berkembang dan menciptakan hal-hal yang hebat Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam sejenak lalu berkata, tapi kalau begitu apa gunanya rasa ingin tahu kalau ujung-ujungnya mengecewakan? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Rasa ingin tahu bukan tentang hasil Abu Jahil, tapi tentang proses. Proses mencari jawaban itu yang membuat hidup lebih menarik. Tanpa rasa ingin tahu, hidup kita akan datar seperti roti tanpa ragi. Dan lihatlah, dengan rasa ingin tahu tadi, kamu bahkan lupa soal kacangmu. Abu Jahil melirik kantong kacangnya yang kini ternyata telah kosong. Hei, kamu makan semua kacangku? Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil mengunyah. Ya begitulah. Dan bahkan kamu tak sadar karena sibuk dengan kotak itu. Itu bukti bahwa rasa ingin tahu bisa mengalahkan segalanya, termasuk rasa lapar. Abu Jahil pun tertawa keras sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu memang selalu punya cara untuk membuatku bingung dan tertawa Abu Nawas. Dan keduanya pun tertawa bersama. Sementara rasa ingin tahu Abu Jahil kini berubah menjadi rasa hormat kepada kecerdikan sahabatnya itu.